Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu Habib yang mau saya tanyakan. Tadi Habib mengatakan pada awal ceramah tadi bahwa orang tidak boleh menghambat orang mau masuk Islam dengan syahadat. Jadi harus segera disegerakan. Tapi ada satu sisi lagi bahwa orang memudahkan sekali untuk mengkafirkan orang yang sudah Islam. Iya. Mohon penjelasannya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gini. Analogi. Kalau di depan sini udah pernah saya kasih tahu kayaknya. Ada kafe para pezina, pemabuk. Terus kita bom. Mereka mati dalam keadaan berzina, mungkin kafir apa semua. Mereka pasti masuk neraka. Tugas kita memperbanyak penduduk neraka atau memperbanyak penduduk surga? Saya mau tanya, yang tugasnya memperbanyak penduduk neraka siapa Pak namanya Pak? Iblis. Mengafirkan itu, vonis kafir memang ada. Nih contoh, ada orang nih, bilang gini nih, Al-Quran, lihat nih, Al-Quran ini apalah, lihat nih. Beginin, Al-Quran, sudah Pak, udah keluar itu. Dia tulis nama Nabi Muhammad, nih tulis Muhammad sini. Dia taruh di sini, dia injek nih Muhammad. Udah kafir Pak itu. Yang jadi masalah bukan hal-hal seperti itu. Makanya yang Bapak permasalahkan tadi sebenarnya bermudah-mudah mengafirkan. Misal ada orang ziarah kubur ke makam aulia, dia berdoa kepada Allah karena meyakini tempat tersebut tempat yang mustajab. Kemudian dikatakan syirik. Pak, ada Pak, ustadz-ustadzan dari teman sebelah, kalangan sebelah itu masih muda, suka pakai baju Naruto, apa katanya, orang yang ziarah ke makam wali, terus minta kepada wali, wahai wali, tolong mintakan kepada Allah, maka dikatakan syirik. Loh, kamu itu minta didoain orang kok syirik? Saya mau tanya nih sama bapak-bapak, para aulia itu lebih dekat kepada Allah pada saat hidup di dunia atau pada saat sudah mati? Orang soleh lebih dekat pada saat hidup di dunia atau pada saat sudah mati? Sudah mati. Allah yang mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim bal ahya'u walakin la tash'urun. Dalam ayat yang lain bal ahya'u wa 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah, dikasih rizki, mereka hidup, kamu tidak sadar. Tapi memang ada orang-orang kayak gitu dan yang seperti ini harus diperangi. Makanya begini, caranya adalah kita pergi ke MUI minta fatwa bahwasanya yang membid'ahkan dan mensyirikkan amalan-amalan di bawah ini adalah kelompok yang harus diwaspadai. Tapi MUI nggak pernah mau ngeluarin fatwa itu sampai sekarang. Kenapa nggak difatwakan aja seperti itu? Selesai sebenarnya. Kalau mereka nggak mau maulidan, monggo. Mereka nggak mau ziarah kubur, ayo. Tapi vonis mereka kita kafir dan sesat, ini bahaya. Bukan bahaya bagi diri kita, tapi bahaya bagi orang tersebut. Saya kalau di vonis kafir, di vonis ahli bidah, ya udah nggak apa-apa. Kamu saya maafin, gitu aja. Saya maafin. Mungkin kamu salah paham sama saya. Gitu. Ustadz Abdul Somad, banyak yang memvonis beliau itu orang yang tersesat, musyrik. Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Rozi Hashim, saya vonis habis-habisan. Nah, jadi menghadapi orang seperti ini harus dengan cara kelembutan. Ana ngajarin ini bukan supaya antum pintar berdebat. Ana ngajarin ini supaya antum bisa jelasin ke orang ternyata masalah membid'ahkan, mengafirkan itu nggak sesimpel apa yang difikirkan. Kalau ada orang nggak percaya Isra gara-gara nggak ada yang ngajarin dia, dia masih bisa dapat uzur.
Yang dikatakan kafir itu orang yang sudah baca Al-Quran, tahu subhanalladzi asra bi abdihi, oh ini Al-Quran, Allah mengisrokan, tapi saya nggak percaya ayat ini, ya kafir. Masjid ini misalkan, orang buang air besar di dalam masjid ini dengan sengaja, kafir sudah. Karena apa? Menghinakan simbol agama yang dimuliakan. Tahu Pak, kaos yang ada tulisan la ilaha illallah, saya mau tanya, kalau dipakai buat olahraga dan sampai keringetan bau, dosa nggak orang itu? Topi yang ada tulisannya la ilaha illallah dipakai sampai keringetan bau, dosa nggak? Apalagi kalau dicucinya dicampur celana dalam. Jadi simbol agama ini nggak main-main, nggak main-main ini, harus dimuliakan betul. Bisa menyebabkan orang masuk ke dalam ranah kekufuran. Makanya ketika ramai soal bendera itu saya bilang, saya nggak mempermasalahkan hadis ini, saya bilang. Ini hadis wahin, sanadnya sangat lemah, nggak bisa dipakai dalil ini. Cuma begini loh, kalau Anda pengen memuliakan nama Allah, muliakan yang betul. Jangan Anda bawa bendera, benderanya di bawah. Anda kalau mau bawa bendera di atas betul-betul. Pulang Anda lipat, kasih minyak wangi, cuci yang betul. Muliakan itu syiar agama, muliakan Quran, muliakan apa. Ini kita cium Al-Quran aja dibilang bid'ah, cium. Dibilang sesat kita, mencium Quran kok dibilang sesat. Mencium itu tanda apa sih? Tanda apa? Tanda cinta. Yaudah, tanya sama dia. Kalau cium minyak wangi, kalau cium minyak wangi, itu boleh nggak? Boleh. Nyoba minyak wangi cium boleh nggak? Boleh. Cium Al-Quran nggak boleh. Salaman setelah sholat boleh nggak? Nggak boleh. Kalau misalkan pesen Gojek boleh. Kentut setelah sholat boleh nggak? Boleh. Halal. Salaman nggak boleh. Bagaimana sih cara beragamanya? Kok kentut ini lebih istimewa dari salaman? Tapi memang begitu Pak, adanya begitu. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya. Supaya Anda nggak gampang memvonis kami, tanya gitu. Kalian tuh kenapa maulidan? Ya tanya. Kalian tuh kenapa Isra Mi'raj? Kalian tuh kenapa begini? Nanti dijawab.